Pernah kebayang nggak niat baik kita buat ngebantu orang, malah bikin kita masuk penjara? Kedengarannya aneh ya, tapi ini beneran terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada 2 orang guru yang cuma mau nolongin temennya biar tetap bisa ngajar, tapi malah terseret ke dalam drama hukum yang panjang. Ini kisah mereka. Mungkin kedengarannya mustahil banget ya, tapi inilah inti dari kisah yang dialami Kepala Sekolah Rasnal dan guru senior Abdul Muiz. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya inisiatif gotong royong mereka justru bisa berujung vonis pidana. Dan kutipan ini tuh kayak jadi benang merah dari semua perjuangan mereka. Sebuah pengingat yang dalam banget. Kalau dibalik aturan hukum yang kaku, harusnya ada hati nurani dan rasa kemanusiaan yang jadi kompas utamanya. Oke, kita mulai ceritanya dari awal ya, dari tahun 2018. Waktu itu Pak Rasnal baru aja nih menjabat sebagai kepala sekolah di SMN 1 Luwu Utara. Belum juga lama duduk di kursi kepsek, beliau langsung dihadapkan sama krisis yang bisa bikin sekolahnya lumpuh. Coba deh bayangin, 10 bulan, ada 10 guru honorer di sekolahnya yang gak gajian selama itu. Hampir setahun penuh. Jelas aja semangat mereka buat ngajar jadi anjlok kan? Kelas-kelas jadi sering kosong karena mereka juga butuh pemasukan buat hidup. Ini udah situasi darurat banget. Nah, masalahnya itu bukan gak ada duit. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah itu sebetulnya ada. Tapi dana itu nggak bisa dicairin buat para guru ini. Kenapa? Karena terbentur aturan administrasi yang kaku banget. Para guru honorer ini belum memenuhi syarat kayak punya NUPTK atau terdaftar di Dapodik. Jadi buntu deh. Nah, karena mentok sama aturan, Pak Rasnal dan komunitas sekolah nggak tinggal diam. Mereka cari jalan keluar bareng-bareng. Sebuah solusi yang lahir dari musyawarah, dari kebutuhan yang super mendesak buat ngejaga sekolah tetap hidup. Ini poin yang penting banget buat dicatat nih. Keputusan ini itu nggak diambil sepihak sama kepala sekolah. Prosesnya demokratis banget. Mulai dari rapat internal guru, terus musyawarah sama orang tua murid dan komite sekolah, sampai akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan sukarela. Dan hebatnya solusi ini berjalan baik selama 3 tahun loh. Hasil musyawarahnya apa? Disepakati ada iuran sukarela sebesar Rp20.000 aja per siswa per bulan. Dan perlu digarisbawahi ya, ini sifatnya sukarela, tujuannya murni buat bayar honor para guru tani, dan yang ngelola uangnya itu komite sekolah, bukan kepala sekolah. Jadi transparan banget. Selama 3 tahun itu, semuanya aman, lancar jaya. Guru honorer bisa ngajar lagi, siswa bisa belajar dengan tenang. Kelihatannya udah jadi solusi yang sempurna kan? Sampai ada sebuah laporan di tahun 2021 yang mengubah segalanya jadi mimpi buruk. Inisiatif gotong royong mereka itu dilaporkan oleh sebuah LSM lokal dengan tuduhan yang super serius. Pungli, pungutan liar. Ini tuduhan pidana yang berat banget, yang biasanya itu ditujukan buat praktik korupsi atau pemerasan oleh pejabat. Jauh banget dari niat awal mereka kan? Perjalanan hukum mereka ini benar-benar kayak naik roller coaster. Desember 2022, pengadilan tipikor bilang mereka bebas, nggak bersalah. Tapi setahun kemudian, Oktober 2023, Mahkamah Agung malah membatalkan putusan itu dan menyatakan mereka bersalah. Putusan yang akhirnya benar-benar membawa mereka ke penjara. Nah, ini nih jantung persoalan hukumnya. Di satu sisi, pengadilan tingkat pertama itu melihat niat baiknya. Mereka lihat nggak ada kerugian negara, nggak ada yang memperkaya diri sendiri. Tujuannya jelas, buat sekolah. Tapi di sisi lain, Mahkamah Agung cuma melihat prosedurnya. Dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, titik. Nggak peduli niatnya apa, tujuannya apa. 2 tafsir keadilan yang beda banget. Di balik semua perdebatan hukum yang rumit ini, ada dampak yang nyata, yang benar-benar menghancurkan hidup kedua pendidik veteran ini. Vonis bersalah itu bukan cuma soal angka di atas kertas. Buat Kepala Sekolah Rasnal, putusan ini datang di saat yang tragis banget. Setelah puluhan tahun mengabdi, beliau cuma butuh 2 tahun lagi buat pensiun. 2 tahun lagi. Nasib guru senior Abdul Muiz bahkan lebih ironis. Beliau tinggal hitungan bulan aja buat menyelesaikan karir panjangnya sebagai pendidik. Semua pengabdiannya seolah terancam hangus gitu aja di garis finish. Konsekuensi paling beratnya itu ya ini, PTDH. Ini bukan sekedar dipecat biasa ya. Pemberhentian tidak dengan hormat,
Itu artinya seluruh hasil kerja keras seumur hidup mereka sebagai PNS dicabut. Statusnya hilang, dan yang paling parah, hak pensiun yang harusnya jadi jaminan hari tua mereka juga ikut lenyap. Tapi ceritanya nggak berhenti dengan kepahitan. Justru rasa ketidakadilan yang dirasakan banyak orang ini memicu gelombang dukungan yang luar biasa besar buat kedua guru ini. Kasus mereka ini meledak jadi isu nasional. Dukungan datang dari semua penjuru, PGRI, sesama guru, para siswa dan alumni, politisi, sampai warganet di media sosial. Semuanya bersatu menyuarakan satu hal yang sama. Ini nggak adil. Tekanan publik yang masif ini akhirnya sampai juga ke tingkat tertinggi pemerintahan. Dan inilah puncak dari drama panjang perjuangan mereka mencari keadilan. Dan inilah puncaknya. Dalam sebuah momen yang dramatis, Presiden turun tangan langsung. Sesaat setelah mendarat kembali di Indonesia dari perjalanan luar negeri, hal pertama yang beliau lakukan adalah menandatangani surat pemulihan hak untuk kedua guru tersebut. Jadi, apa sih artinya rehabilitasi itu? Ini lebih dari sekedar pengampunan. Ini adalah pemulihan total. Nama baik mereka dipulihkan, status mereka sebagai PNS dikembalikan, dan yang paling penting, seluruh hak mereka, termasuk dana pensiun yang sempat hilang, kembali utuh. Dengerin deh kutipan dari Pak Rasnal sendiri ini, benar-benar menangkap momen yang emosional saat keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Sebuah kesaksian langsung tentang bagaimana seorang pemimpin bisa merespon suara hati nurani rakyat. Pada akhirnya, kasus ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang fundamental. Ini bukan lagi soal dua orang guru, tapi tentang jiwa dari sistem hukum kita. Mana yang lebih penting? Ketaatan buta pada teks undang-undang atau keadilan yang berlandaskan empati dan akal sehat? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.